Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Shen Shubing membuka matanya. Dia menatap Tanyun sambil mengeluarkan dua kotak dari cincin Qiangkun. Dia memberikan kedua kotak itu pada Tanyun dan berkata, "Ini dari tetua De untuk guru. Murid ini merasa lelah dan ingin istirahat." Setelah itu, Shen Shubing membalikan badannya dan melangkah menuju istana berjasa. Dengan suara keras, gerbang istana tertutup rapat. Tanyun menarik napas dalam-dalam. Dia menatap istana berjasa dengan kebingungan. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Shen Shubing datang ke lantai 2 dengan putus asa. Dia seperti anak kecil yang sedang terluka. Dia berbaring di sofa dan berkata, "Aku hanya bertanya mengenai pengganti istrinya. Apakah aku salah?" Dia bilang aku tidak masuk akal. Ada apa denganku? "Guru, aku membencimu. Aku sangat membencimu." Shen Shubing menangis dan tertidur. Waktu berlalu 2 jam kemudian. Shen Shubing tiba-tiba terbangun dengan mata memerah dan bengkak. Ketika dia datang ke jendela, tubuhnya gemetar dan menemukan bahwa Tanyun sedang memandangi bintang-bintang. Pada saat ini, hati Shen Shubing terasa sakit. Dia tiba-tiba merasa bahwa Tanyun sangat kesepian. Shen Shubing bergumam, "Dia belum pergi selama 2 jam. Apa aku salah paham dengannya?" Saat Shen Shubing bergumam, dia memperhatikan bahwa Tanyun sedang berbalik. Dia segera bersembunyi di sisi jendela dan menjulurkan matanya untuk mengintip Tanyun. Shen Shubing melihat Tanyun yang meletakkan ratusan cincin Qiangkun. Lalu Tanyun terbang ke langit. Setelah beberapa saat, gerbang istana perlahan terbuka. Shen Shubing keluar dan mengambil cincin Qiangkun. Dengan keraguan di wajahnya, Shen Shubing melepaskan kesadaran spiritualnya ke dalam 188 cincin Qiangkun. Lalu tubuhnya bergetar hebat. Dia menemukan 10 cincin Qiangkun diisi dengan batu roh tingkat tinggi yang berjumlah 9,3 juta. Di dalam 178 cincin Qiangkun, ada 178 jenis pil yang cocok untuk kultivator di alam jiwa ilahi. Shen Shubing bergumam. King Feng berkata bahwa Tanyun telah memenangkan taruhan 30,6 juta batu roh tingkat tinggi. Dan hari ini, dia telah memberiku 20 juta. Tanyun hanya menyimpan 1,3 juta. Lalu sisanya diberikan lagi untukku saat menyamar menjadi guru. Tapi dari mana dia mendapatkan begitu banyak pil? Pada saat ini, Shen Shubing menemukan bahwa ada slip batu giok di dalam cincin Qiangkun. Dia mengeluarkan slip batu giok itu dengan kebingungan. Saat dia memanipulasi kesadaran spiritualnya ke dalam slip batu giok, matanya yang indah dengan cepat berubah menjadi merah dan air mata mengalir. Shen Shubing membaca tulisan dari Tanyun. "Guru tahu bahwa kamu menyukai uang. Guru meninggalkan batu roh ini untuk kamu. Guru harap ini bisa membantumu. Semua pil ini cukup untuk semua murid divisi berjasa gerbang suci. Pil ini dapat digunakan untuk berkultivasi dalam 30 tahun ke depan. Pil ini seharusnya bisa membuat kamu tidak terlalu banyak berpikir mengenai kultivasi para murid. Semakin besar kekuatan dan jabatanmu, semakin besar juga tanggung jawabnya. Jadi jagalah tubuhmu." Ketika pagi hari, kabar tentang Tanyun menang dalam pertaruhan dan menantang ribuan orang telah menyebar ke seluruh divisi yang ada di gerbang suci. Setelah semua orang mengetahuinya, mereka membuat divisi berjasa sebagai bahan tertawaan. Karena di hati para pejabat dan para murid dari 9 divisi lainnya, mereka tidak percaya bahwa Tanyun 1 tahun kemudian akan berhasil. Selama 3 hari berikutnya, Tan Xinying tinggal di lembah berjasa nomor 1 milik Tanyun. Dia bertanya kepada Tanyun tentang 16 rangkaian teknik pil dan banyak hal yang tidak dia ketahui. Tan Xinying seperti seorang pemula.
Dia mendengarkan penjelasan Tan Yun dengan hati-hati. Tan Xinjing sangat merasakan pencapaian teknik pil Tan Yun yang begitu luar biasa. Kata-kata Tan Yun membuat dirinya lebih paham. Setelah 3 hari, Tan Xinjing telah menguasai 16 rangkaian teknik pil. Sedangkan untuk 32 rangkaian teknik pil, dia hanya mempelajari sepertiganya saja. Meski begitu, dia sudah sangat bahagia. Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Xian, Huang Fuyu, dan Toba Yingying. Mereka menatap Tan Yun dan Tan Xinjing yang sedang berbicara dari kejauhan. Bibir Mu Mengyi menempel di telinga Song Wuxiao. Lalu dia berkata dengan pelan, "Adikku, aku selalu merasa bahwa tatapan kakakmu kepada Tan Yun ada sebuah cinta." Song Wuxiao terkejut dan berkata, "Itu mustahil." Di padang rumput, Tan Xinjing menatap Tan Yun dengan kagum. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa malu, lalu dia berkata, "Tan Yun, terima kasih." Saat Tan Yun menjawab, 3 bunyi lonceng terdengar. Tan Yun berkata, "Xinjing, kepala berjasa, memanggil semua murid menuju ke lapangan berjasa. Gulungan ruang dan waktu terhormat tingkat rendah akan segera dibuka, ayo kita pergi." Tan Yun berbalik dan berjalan menuju Mu Mengyi. Tan Xinjing menatap punggung Tan Yun. Hatinya berdebar, lalu dia bergumam, "Pencapaian teknik pil yang ditunjukkan oleh Tan Yun sangat luar biasa. Menurutku, dia mungkin seorang alkemis suci. Putri ini akan membuatnya masuk ke dalam dinasti Tangxun dengan segala cara." Setengah jam kemudian, Tan Yun dan beberapa orang melesat menuju lapangan berjasa. Daniu berlari ke arah Tan Yun dengan semangat, lalu dia berkata, "Bos, ini aku." Setelah itu, 9 murid tukang lainnya menuju Tan Yun dan berkumpul. Daniu dan 9 murid tukang lainnya meneteskan air mata karena mereka sangat senang melihat Tan Yun kembali. Tan Yun melihat Daniu dan 9 murid tukang lainnya. Dia memikirkan adegan ketika dia pertama kali masuk ke dalam taman obat Lingsan di gerbang luar lebih dari 10 tahun yang lalu. 10 tahun telah berlalu. Persaudaraan Tan Yun terhadap Daniu dan yang lainnya tidak berubah. Penampilan Tan Yun masih seperti remaja, tetapi Daniu dan yang lainnya berpenampilan seperti orang parubaya. Karena kerja keras jangka panjang untuk merawat ramuan, itu membuat rambut mereka memutih. Mereka tahu bahwa meskipun kakak tertua mereka sudah menjadi orang hebat, tetapi Tan Yun tetap menganggap mereka sebagai saudara. Selanjutnya, Tan Yun mengambil kantong ramuan dari Mu Mengyi, Sui Xian, Song Wuxiao, Huang Fuyu, dan Toba Yingying. Kantong ramuan itu berisi ramuan langka dan tanah yang dijarah dari pavilion pil suci. Tan Yun menyerahkan kantong ramuan itu kepada Daniu dan memerintahkan dia untuk memimpin 9 murid lainnya untuk tinggal di lembah berjasa nomor 1. Daniu dan 9 murid lainnya bersemangat. Mereka menginjak pedang terbang dan melesat menuju lembah berjasa nomor 1. Di lapangan berjasa, Tan Yun dan 313 murid divisi berjasa gerbang suci serta 43 murid divisi berjasa gerbang abadi. Mereka berdiri dengan hormat. Ketika Shen Shubing mengamati para murid, tatapannya terlihat rumit saat melihat Tan Yun. Kemudian dia berkata, "Kali ini dibutuhkan 20 juta batu roh tingkat tinggi untuk membuka gulungan ruang dan waktu terhormat tingkat rendah. Kita akan membukanya selama 200 hari. Ingat, batu roh ini disediakan oleh Tan Yun. Di dalam gulungan, ada waktu 400 bulan untuk berkultivasi. Kamu harus berlatih dengan keras dan memenuhi harapan Tan Yun dan kepala divisi ini. Apakah kalian mengerti?" Semua murid berkata serempak, "Murid mengerti." Setelah itu, dalam kegembiraan semua murid, Shen Shubing membagikan pil jiwa ilahi, pil kondensasi roh, dan beberapa pil yang dapat membantu kultivasi. Pada saat yang sama, Shen Shubing juga membagikan pil kepada 43 murid yang masih di alam pemulihan jiwa.
Kemudian dia memberitahu 43 murid itu bahwa jika mereka menyentuh penghalang alam jiwa ilahi, mereka harus keluar dari gulungan. Setelah memberi nasihat, Sen Shubing menjentikan jarinya. Kemudian gulungan ruang dan waktu terhormat tingkat rendah terbuka. Tiba-tiba 360 istana surgawi yang ada di dalam gulungan terbuka. Detik berikutnya 360 orang naik ke langit dan ditarik masuk ke dalam istana surgawi. Tanyun menemukan bahwa istana surgawi yang ada di dalam gulungan ruang dan waktu terhormat tingkat rendah lebih megah daripada yang ada di gulungan sub terhormat tingkat tinggi. Ada formasi terlarang di luar istana untuk mencegah orang lain mengintip. Tanyun bergumam di dalam hatinya. Waktu di dunia luar ada 200 hari, tetapi di istana surgawi ada 33 tahun 4 bulan. Selama periode itu, pertama-tama aku akan menyerap benih api yang dikirim oleh tetua De, lalu membuat pil dan berkultivasi. Setelah mengambil keputusan, Tanyun duduk bersila. Cincin Kiangkun miliknya menyala. Lalu 2 kotak yang berisikan benih api muncul. Melihat kedua kotak itu, Tanyun tampak penuh harapan. Di kotak pertama berisikan benih api sub terhormat tingkat tinggi beratribut es, yaitu api dingin surgawi. Di kotak satunya berisikan benih api terhormat tingkat rendah beratribut api, yaitu api suci gagak emas. Meskipun api suci gagak emas bukanlah api suci dari gagak emas berkaki 3, tetapi itu sudah berharga. Tanyun tahu bahwa alasan terpenting dan Taesongde bekerja keras untuk menyediakan benih api bagi dirinya itu karena orang tua dan Taesongde tidak berumur panjang. Jadi dia ingin menukarkan benih api ini dengan pil suci tingkat tinggi pembaruan hidup. Tanyun berkata, terakhir kali tetua De mengatakan bahwa orang tuanya masih memiliki umur 150 tahun. Sekarang masih ada lebih dari 140 tahun. Aku tidak perlu terburu-buru untuk membuat pil suci tingkat tinggi. Tanyun mendorong kedua telapak tangannya. Api Esongmeng dan api Hongmeng keluar dari kedua telapak tangannya. Masing-masing menyelimuti satu kotak. Tanyun melepaskan kesadaran spiritualnya untuk membuka kedua kotak itu. Ketika kotak dibuka, api dingin surgawi terbungkus oleh api Esongmeng. Api dingin surgawi berkata, "Manusia sialan, perintahkan apimu untuk melepaskanku." Ketika api suci gagak emas keluar dari kotak, dia berteriak karena terbungkus oleh api Hongmeng. Oke guys, gak sabar lihat Tanyun nanti saat keluar dari gulungan. Ranah apa yang akan dicapai oleh Tanyun? Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.